Pokoknya cuan terus Cuk. Mungkin masih banyak banget teman-teman terutama pemula ya yang belum tahu keamanan di sebuah crypto exchange adalah hal yang amat sangat penting. Jadi teman-teman pantau terus di konten ini, akan saya jabarkan settingannya supaya keamanan dari akun teman-teman itu maksimal. Di sini saya akan membahas mengenai 3 hal, 2 hal diantaranya mengenai keamanan dan 1 hal terakhir adalah mengenai deposit dan penarikan atau withdrawal. Dan di situ nanti teman-teman bisa lihat sendiri secara detail mana sih kira-kira selain keamanan tadi ya, mana sih pilihannya koin atau token yang bisa digunakan yang paling murah tapi nggak ribet, masuknya juga cepet, caranya seperti apa, pilihannya gimana. Teman-teman cek dari awal sampai terakhir di konten ini, jangan dilewati sama sekali. Langsung aja ya. Jadi di konteks ini saya pakai contoh toko kripto. Di toko kripto sebetulnya nggak cuma toko kripto sih. Rekomendasi saya untuk exchange lokal ada 2, toko kripto dan Indodax. Tapi di sini saya pakai contoh toko kripto karena sebetulnya sama aja. Poinnya adalah sama, caranya juga sama. Jadi saya pakai satu contoh aja biar nggak bingungi, durasinya juga biar nggak panjang ya. Jadi hal pertama yang akan saya bahas adalah mengenai keamanan. Di sisi ini adalah yang pertama adalah KYC ya, untuk identifikasi data diri kita. Jadi kalau versi aplikasinya dari handphone juga sama sih, masuk ke halaman profil, diklik aja ya. Diklik seperti ini, nanti akan keluar informasi dasarnya. Kebetulan kalau di akun toko kripto saya ini posisinya sudah melakukan KYC. Ya, di sini saya melakukan KYC tingkat pertama. Ya, kalau misalnya teman-teman belum ya diklik aja KYC-nya. Intinya nanti kalau teman-teman klik KYC ya nanti akan ada selfie ya, selfie foto KTP dan yang berikutnya foto KYC, foto selfie. Jadi biasanya teman-teman sambil pegang KTP seperti ini, selfie cepret. Tapi banyak pertanyaan nih yang seringkali ditanyakan ke saya juga, KYC-nya susah, nggak cuma di toko kripto ya, di exchange lain kebanyakan KYC-nya harus diulang berulang kali. Itu karena teman-teman kalau selfie pastikan cahayanya bagus, terus posisinya juga jangan ngeblur, jelas, baik itu terutama yang foto selfie ya, yang pegang KTP atau ada juga yang sama pegang kertas tulisannya nomor ID-nya teman-teman di exchange itu. Pastikan setengah badan ke atas kelihatan, terus cahayanya jangan dari belakang biar nggak backlight ya. Utamakan cahaya yang dari sudut 45 derajat atau dari depan agak jauh, itu lebih bagus. Yang penting mukanya jelas, terus setengah badan ke atas jelas, terus yang dipegang KTP sama tulisan, kalau misalnya ada kertas ya, tulisan kertas untuk ID-nya pun juga harus kebaca jelas, jangan sampai ngeblur. Biasanya sih pasti berhasil kalau nggak ngeblur. Dan di toko kripto ini pun juga sama. Dan ada salah satu cara lagi biar lebih cepat, itu masuk ke chat ya, customer service-nya, chat. Caranya itu kalau misalnya teman-teman udah melakukan KYC, udah selfie, chat ya, nunggu pemberitahuan berhasil atau tidaknya, teman-teman sekaligus chat aja, langsung chat, diklik chatnya, isi di sini nanti start chat. Nah, di situ nanti ketika teman-teman sudah chatting dengan customer service dari exchange atau dalam hal ini toko kripto, pastiin teman-teman itu ngomong, saya baru aja melakukan KYC, melakukan verifikasi, tolong dibantu biar lolos, biar cepat. Biasanya jawabannya juga standar, kami berusaha bla bla bla, tapi biasanya nih strategi ini nih berhasil ya. Seringkali berhasil, yang sebelumnya gagal-gagal terus karena kita chat mungkin lebih diperhatiin, berhasil. Nah, KYC ini tujuannya apa? Sudah tertera di sini, dan tiap exchange biasanya sama ya, bisa melakukan penarikan, intinya seperti itu, terus bisa bertransaksi. Nah, biasanya semua exchange juga sama, toko kripto juga sama, ada KYC tingkat berikutnya, di mana teman-teman biasanya berhubungan dengan limit. Bagi teman-teman yang sultan ya, yang pengen nariknya dalam jumlah miliar, ini bisa 3, 4, 5 miliar per hari, teman-teman perlu melakukan KYC tingkat lanjut. Tingkat lanjut ini nanti KYC-nya gimana, tinggal diklik aja.
Dokumennya super lengkap karena posisinya adalah karena ini berkaitan dengan uang banyak, teman-teman perlu melakukan verifikasi data lanjutan seperti buku tabungan, transaksi, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa baca di masing-masing exchange tersebut ya. Ini cara singkatnya mengenai KYC dan penting banget. Kenapa? Karena di sini teman-teman memastikan keamanan akun teman-teman sendiri, melakukan verifikasi identitas ya intinya, supaya jelas semuanya, baik dari segi nomor rekening itu sinkron juga dengan data diri teman-teman. Jadi ini menyulitkan kalau misalnya kita ngomong ya, meskipun hampir nggak pernah kejadian dihack atau mungkin ada penarikan dana, nanti menyulitkan dari pihak dari hacker atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab tersebut. Itu adalah poinnya dari KYC. Next, keamanan yang berikutnya, yang poin kedua itu apa? Jadi keamanan akunnya teman-teman bisa cek di sini. Jadi kita masuk ke halaman keamanan akun. Di sini terlihat, di sini saya hanya pakai 2 dari 4 ya, dari 4. 2 itu adalah ini, autentifikasi Google, pakai Google Authenticator, angel banget. Autenticator, terus ada autentifikasi SMS, jadi memasukkan nomor handphone, terus juga ada email di sini saya. Ini udah jadi satu ya, ini posisi SMS dan email ini. Jadi ketika saya melakukan login di toko kripto ini, nanti saya butuh Google ini ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nih, bentuknya seperti ini. Nanti tinggal disinkronkan aja kalau teman-teman di handphone, tinggal di-download, disinkronkan dengan akun toko kripto, nanti akan keluar kodenya. Jadi 6 digit kode. Jadi tiap kali teman-teman masuk login ke toko kripto, nggak cuma login, narik dana juga nanti dimintain itu. Kode 6 digitnya itu kodenya berubah-ubah terus. Nah, ini saya aktifkan, terus yang nggak saya aktifkan ini, kode anti-phishing. Kode anti-phishing ini intinya ya teman-teman masukin input kode lah, entah itu perpaduan angka, huruf, simbol itu bisa. Itu nanti tujuannya yaitu ketika login ya tambah ribet ya, masukin macam-macam, tapi itu sekaligus menjaga keamanan, mempersulit kalau misalnya dihack, mau dicuri, mau ditarik dananya secara paksa itu luweh angel, intinya kayak gitu. Belum lagi nih ada pengelolaan alamat ya, masukin alamat dan lain sebagainya dimasukin untuk kirim-kirim data, ini juga bisa ya. Ini gambaran singkatnya. Verifikasi identitas pasti karena udah KYC ya. Ini saran saya diaktifin minimal 1 lah. Entah itu SMS atau pakai Google ini boleh. Tapi sebaiknya 2 lebih baik ya. Mau 4-4-nya jelas lebih baik meskipun agak lebih ribet. Dan di semua exchange sama, pasti ada pilihannya seperti ini. Ini hanya sebagai salah satu contoh, saya pakai toko kripto. Dan kenapa kok contohnya toko kripto atau tadi saya sebutkan Indodax di awal? Karena melalui exchange lokal ini, bagi kita yang tinggal di Indonesia, kita mau narik dana ke tabungan langsung itu bisa. Ini melalui exchange ini ya, Indodax dan toko kripto. Makanya saya pakai contoh ini. Itu gambarannya. Dan berikutnya, yang poin ketiga adalah mengenai deposit dana dan transfer dana atau withdrawal. Nah, di sini yang dimaksudkan deposit atau setoran, jika teman-teman mau transaksi langsung di toko kripto ya, ini fokusnya di toko kripto dulu. Kalau teman-teman belum ada dana atau mau top up, intinya ya pilihnya setorannya IDR ya, Indonesian Rupiah. Tinggal ikutin syaratnya, tinggal dananya, ini teman-teman mau transfernya kemana, ini ada pilihannya dari toko kripto ya. Ini tinggal pilih aja, semudah itu tinggal dieksekusi, dilakukan. Itu kalau setoran teman-teman mau transaksi di toko kripto. Tapi kalau teman-teman mau, istilahnya mau setor ke toko kripto dalam bentuk koin atau token, mindah koin atau token, nah teman-teman baru pilih setoran yang kripto. Nah, kriptonya apa? Misal teman-teman mau Bitcoin nih, ya ini pilih aja dari Bitcoin. Atau teman-teman mau koinnya dirubah, ada apapun yang ada di toko kripto kita bisa transferkan. Intinya misalnya kita pakai ACA ini ya, Akala token ya. Di sini tinggal teman-teman pilih jaringannya seperti apa. Di sini ada alamatnya, nanti tinggal teman-teman salin alamatnya ya. Itu gambarannya. Terus kalau sudah salin alamat, gimana caranya transfer? Misal ya, sekali lagi, misal saya kasih contoh,
teman-teman punya akun di exchange lain. Di sini saya pakai BingX ya, contohnya di BingX, teman-teman bisa pakai apapun exchange-nya. Teman-teman mau transfer ke toko kripto, berarti teman-teman storekan dananya ke toko kripto, entah itu melalui apapun ya, token yang ada di toko kripto. Berarti di akun yang ini, BingX ini, saya akan melakukan withdraw, penarikan ya, penarikan untuk ditransfer ke toko kripto. Nah, di sini kita pilih nih, tadi disinkronkan dulu, jangan sampai salah ya. Di sini saya rubah dulu yang lebih populer ya, kita contohnya USDT aja, USDT terus kita rubah di BingX ini juga USDT. Nah, ini yang di sini bentuknya USDT, pastikan jaringannya ini sama ya. Jaringannya kalau cari yang murah, biasanya yang populer adalah ini. Antara BNB Smart Chain atau ini yang BEP2. Ya, di sini hati-hati ada memo dan alamat dibutuhkan, ini jangan sampai salah, memo dan alamatnya dicatat ya. Ini ada memo, ini ada alamat, jangan lupa dicatat. Cuman saran saya nih, kalau nggak mau ribet ya cuma 2 aja pilihannya. Apapun koinnya atau tokennya, teman-teman pastikan ini pakai BEP20 atau yang Tron TRC20. Udah itu aja, nggak usah apapun ya tokennya. 2 ini. Karena apa? Fee-nya paling murah dan biasanya transaksinya cepat, masuknya cepat. Contoh ya, ini pakai TRC20. USDT alamatnya disalin aja. Udah, nanti di sini kita pakai USDT, terus jangan salah ini milihnya juga hal yang sama, TRC20. Addressnya tinggal di copy paste. Nah, gini. Tinggal isi amount-nya, udah submit, selesai. Dan ini fee-nya biasanya $1. Yang paling murah enggak, masih banyak yang lebih murah. Tapi saran saya kalau misalnya teman-teman mindahin dana dari exchange satu ke yang lain, mendingan USDT. Ya, jaringannya boleh BEP20 ataupun TRC20 ini. Kenapa? Karena ketika dana itu masuk, teman-teman udah nggak ribet lagi tuker dengan koin yang lain. Teman-teman bisa langsung transaksi. Sesimpel itu. Karena misal nih, kalau teman-teman pakai token yang lain, katakanlah teman-teman mau pakai apa? XRP mungkin secara fee lebih murah ya, tapi nanti teman-teman masih ribet kena fee lagi ketika harus transaksi pindahin ke USDT. Nah itu jadi lebih ribet, ujung-ujungnya fee-nya nggak selisih jauh banget. Jadi mendingan USDT aja, pakai sekali lagi BEP20 atau TRC20 ya. Jangan sampai salah, pastikan ini alamatnya benar. Dan ini di sini diisikan yang benar, di cross check lagi. Karena apa? Salah sedikit aja alamatnya, apalagi networknya kebalik nih misalnya. Yang di toko kripto ini mencetnya BEP20 ya, copy alamatnya juga BEP20 di sini. Tapi teman-teman di sini isinya TRC20 gini. Ini danamu langsung hilang, nggak bisa diproses, langsung hilang. Jadi cross check 2 kali ya. Itu adalah gambarannya mengenai deposit. Nah, kalau deposit dan sekaligus ini di sini sudah withdrawal ya, sudah saya jelasin. Sekarang kalau withdrawalnya ke rekening pribadi gimana ya? Pastiin di ini exchange ini, toko kripto. Jadi contohnya tadi ini saya toko kripto ya. Teman-teman di Indodax juga bakalannya sama. Caranya withdrawal di exchange lokal toko kripto atau Indodax gimana? Ya sudah, masuk ke penarikan atau withdrawal. Biasanya otomatis dalam bentuk IDR ya, kalau mau tarik dana ke rekening sendiri. Jadi misalnya masih nyimpennya dalam bentuk USDT, ya tinggal USDT-nya dijual dulu dirubah ke IDR, BIDR biasanya kalau toko kripto. Nah, masukkan nomor rekening bank yang namanya pakai nama sesuai dengan KTP yang didaftarin di KYC-nya. Ya, ini contoh penarikan ke rekening pribadi. Ya sudah, tinggal diklik aja, pilih nomor rekeningnya yang sudah didaftarkan, tinggal masuk ke selanjutnya. Nanti di sini tinggal masukkan saldonya yang mau ditarik berapa. Biaya penarikannya juga murah, cuma 5.500 dan biasanya seringkali cepet, nggak dalam hitungan jam ya, menit itu masuk kalau di jam operasional, jam siang ya. Itu singkatnya mengenai transaksi dan keamanan di exchange. Di sini sekali lagi saya contohkan di toko kripto ya. Teman-teman mau di Indodax pun akan sama, dan
tadi poinnya yang paling utama di sini adalah selain keamanan di poin pertama dan kedua, KYC, terus aktifkan keamanannya melalui Google atau melalui masukin nomor telepon dengan verifikasi data melalui SMS, itu sangat penting untuk menjaga akun teman-teman. Dan yang terakhir, pastikan kalau transfer antar exchange alamatnya tepat. Ojo nganti salah. Kalau salah, duitmu hilang. Dan jangan lupa, biasanya untuk transaksi di tiap exchange itu standarnya sama $10 bulat ya. Intinya sama. Jadi kalau mau transfer minimalnya berapa ya, transfernya biasanya minimalnya $10. Pastikan dilebihin ya, karena ada fee transfer, itu hati-hati. Segitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuanco.